Halo Sobat Baku Hantam. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah kepada sekutu. Perang Dunia Kedua berakhir, tapi tidak untuk beberapa orang. Salah satunya adalah Hiro Onoda, bukan Shigeo Tokuda. Ia menolak pada sekutu sampai ajal menjemputnya pada awal tahun 2014 yang lalu baru ia menyerah. Buset nah. Hiro Onoda masih 22 tahun ketika ia ditugaskan di Pulau Lubang di Filipina pada Desember 1944. Iya, namanya memang Pulau Lubang, bukan lubang yang berjalan. Maaf. Sebagai seorang perwira intelijen, ia diberi tugas untuk mengganggu dan menyabotase upaya musuh dan untuk tak pernah menyerah kepada musuh. Pasukan sekutu mendarat di pulau ini pada Februari 1945. Mereka membombardir tentara Jepang yang ada di situ, tapi Onoda dan beberapa pasukannya berhasil meloloskan diri. Ia menolak untuk menyerah dan mati dan memilih mundur ke perbukitan untuk menyusun serangan selanjutnya sebagai gerilyawan. Untuk bertahan hidup, ia dan anak buahnya kerap kali makan pisang yang tumbuh liar di hutan, kelapa, dan hewan ternak yang dicuri dari kepolisian setempat. Pada akhir 1945 muncul selebaran yang menyebutkan bahwa perang telah usai dan memerintahkan seluruh tentara Jepang yang ada di Pasifik untuk menyerah. Namun Onoda tak pernah menyerah. Setiap prajurit Jepang harus siap mati, tapi sebagai seorang perwira intelijen, saya diperintahkan untuk melakukan gerilya, bukan untuk mati. Saya harus mengikuti perintah sendiri sebagaimana saya adalah seorang prajurit, ujar Onoda. Tapi harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Pada 1950, salah seorang sahabat Onoda memutuskan menyerah dan sahabat lainnya tertembak pada 1954. Pengawal terakhirnya Kinshichi Kozuka juga berhasil ditembak polisi pada 1972 ketika ia dan Onoda tengah menyerbu toko beras di sebuah peternakan lokal. Setelah itu ia benar-benar sendirian dan menjadi legenda di Pulau Lobang. Kisahnya yang misterius ini menarik seorang petualang muda bernama Norio Suzuki. Ia berangkat ke hutan Pulau Lubang untuk menemukan Letnan Onoda. Hingga pada 20 Februari 1974, mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah hutan di Pulau Lubang. Dari Suzuki, Onoda tahu bahwa negaranya benar-benar mengkhawatirkannya. Tapi dengan tegas ia menolak untuk menyerah, kecuali ada perintah dari atasannya langsung. Buset dah. Suzuki kembali ke Jepang dengan bantuan salah seorang koleganya. Ia mencari atasannya Onoda, Mayor Yoshimi Taniguchi, yang sekarang telah menjadi aki-aki yang sempuh menunggu sebuah toko buku. Pada 9 Maret 1974, Taniguchi pun diterbangkan ke Pulau Lubang dan secara resmi membebaskan Onoda dari tugasnya. Itu 29 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua baru ia menyerah. Buset dah. 3 hari kemudian Onoda menyerahkan pedangnya kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan menerima pengampunan atas perbuatannya selama puluhan tahun sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Silakan baku hantam kalian di kamar masing-masing aja.